Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan membahas mengenai network security, yaitu firewall. Nah, di sini saya akan menjelaskan seputar keamanan jaringan, yaitu di firewall. Nah, yang pertama ini teori dan konsep firewall. Apa sih teori dan konsep firewall ini? Nah, dari PowerChart and Mission Studio bahwa firewall adalah firewall is a system that is designed to prevent unauthorized access from entering a private network by filtering the information that comes in from the internet. A firewall block unwanted traffic and permit wanted traffic. Jadi intinya firewall ini didesain untuk mencegah akses dari yang tidak dikenal, sehingga akses yang tidak dikenal ini tidak bisa masuk ke jaringan private, dan tentunya informasi yang masuk ke dalam jaringan private itu akan diatur oleh si firewall ini. Nah, kemudian menurut Fortinet.com, a firewall is a network security device designed to monitor, filter, and control incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules. Jadi menurut Fortinet ini, firewall ini lebih ada fitur untuk monitoring, filter, dan kontrol. Jadi tambahan dari pengertian di sebelumnya, yaitu Fortinet ini, menurut Fortinet, firewall ini bisa lebih ke monitor. Jadi kita bisa controlling juga mana saja yang boleh masuk dan mana saja yang tidak boleh, gitu ya. Jadi pada intinya firewall ini akan melindungi jaringan private dari jaringan internet. Nah, secara umum fungsinya seperti demikian. Nah, secara gambaran seperti berikut. Jadi si firewall ini dia akan mencegah ya, akses-akses yang tidak dikehendaki ke jaringan private. Jadi sehingga si firewall ini akan mengkontrol atau mengatur jaringan-jaringan mana yang boleh dan jaringan-jaringan mana yang tidak boleh untuk masuk atau akses ke jaringan private atau jaringan organisasi kita. Nah, dalam firewall ini terdapat rule. Ya. Apa sih pengertian dari rule ini? Jadi rule dari firewall ini adalah sekumpulan guideline atau regulasi yang mengontrol dan mengorganisasi aliran lalu lintas masuk dan keluar dari sebuah atau lebih komputer atau jaringan. Beberapa fungsi dari rule firewall adalah sebagai berikut. Jadi beberapa rule-nya adalah: satu, mengizinkan lalu lintas yang sah, kemudian menahan akses yang tidak terautentikasi, dan menerapkan kebijakan keamanan yang berlaku. Jadi si rule firewall ini akan mengontrol atau memberikan fungsi-fungsi, yaitu untuk mengizinkan lalu lintas yang sah, jadi yang tidak sah itu tidak akan bisa masuk. Terus juga menahan akses yang tidak teridentifikasi, jadi akses-akses yang tidak terautentikasi atau tidak terautentikasi dengan baik itu tidak akan bisa masuk. Dan tentunya akan menerapkan kebijakan keamanan yang berlaku. Jadi jika ada perisai-perisai dari perusahaan atau dari pemerintah itu juga diterapkan di firewall. Nah, secara umum gambaran firewall ini seperti berikut. Jadi dalam jaringan firewall ini kita akan dibatasi akses ya dari internetnya, akan dibatasi akses ke dalam jaringan private. Jadi ketika ada network yang akan masuk ke jaringan private itu akan di blok atau tidak di blok, tergantung dari setting atau kontrol atau monitor yang di set di firewall. Nah, yang kedua ada tipe-tipe firewall. Jadi firewall itu ada beberapa tipe tentunya ya, karena secara umum dia ada berbagai macam bentuk yang tergantung dari konfigurasinya. Nah, tipe-tipenya adalah dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa POV ya, point of view. Yang pertama berdasarkan proteksi sistem, kemudian yang kedua faktor pembentuknya, yang ketiga penempatan dalam infrastruktur jaringannya, dan yang keempat adalah metode data filteringnya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya.
Yang pertama itu firewall berdasarkan proteksi sistem. Nah, seperti apa? Yang pertama ada network firewall. Jadi berdasarkan instalasi sistemnya, ada yang pertama ada network firewall. Jadi dia ditempatkan firewall ini di antara internal network dan external network. Itu biasanya kita kenal dengan internet. Nah, ini konfigurasi yang umum ya. Jadi karena firewall ini secara definisi umum juga dia akan melindungi dari internal ya, dari akses ke internet gitu. Nah, selanjutnya ada host based firewall. Nah, di sini firewallnya terbatas pada host-hostnya. Jadi dia akan terinstall pada setiap device yang ada di dalam jaringan private. Gitu. Jadi contohnya adalah kita punya komputer CPU sendiri ya, kita yang akses server sendiri atau klien sendiri, itu kita pasang firewall gitu ya. Nah, di sini punya firewall sendiri, tentunya dengan konfigurasi yang berbeda dengan host yang lainnya. Ini disebut dengan host based firewall. Jadi dia berdasarkan hostnya gitu, atau berdasarkan device-nya. Nah, di sini juga ada database ya atau servernya, kita juga bisa tambahkan firewall. Gitu. Nah, selanjutnya adalah firewall berdasarkan faktor pembentuknya. Nah, firewall juga dapat dibagi menjadi faktor pembentuknya. Yang pertama adalah hardware firewall. Nah, hardware firewall ini dia firewall yang terinstall di device atau di perangkat hardware. Biasanya ini terinstall di routernya. Nah, di sini dia sama fungsinya untuk memblok, tapi dia bentuknya fisik. Biasanya di router-router kita sudah terinstall firewall tersendiri atau firewall yang sudah embed ya berdasarkan merek-merek tertentu gitu. Nah, selanjutnya ada software firewall. Nah, software firewall ini yang mungkin baru ya, karena dia biasanya terinstall berdasarkan berdasarkan konfigurasi cloud. Nah, jadi di cloud ini biasanya kita karena servernya cloud, gitu ya, kita bisa pasang dengan firewall yang berbentuknya cloud juga. Nah, biasanya ini kita sebut dengan FWaaS atau firewall as a service. Jadi kita bisa pasang firewall ya sama seperti dengan kita mempunyai server fisik. Nah, si firewall ini juga bentuknya software ya, bukan firewall yang terinstall dalam device fisik gitu ya. Nah, dan juga ada virtual firewall ya, sama juga. Terus container firewall juga bentuknya dengan container ya, atau Kubernetes workload. Terus juga ada managed service firewall, jadi dia kita bisa manage nested gitu ya, nested container itu kita bisa atur dalam satu managed service firewall. Nah, ini contoh software firewall, jadi dia bentuknya software bukan bentuknya hardware. Software firewall adalah firewall dalam bentuk software bukan bentuk fisik gitu ya. Tadi disebutkan bahwa softwarenya itu dalam bentuk software yang dapat dipasang pada server dan virtual machine untuk mengamankan cloud server. Ya, jadi biasanya memang spesifik untuk cloud server. Terus kemudian software firewall didesain untuk melindungi data, workload, dan aplikasi dalam lingkungan server di mana tidak memungkinkan dipasang menggunakan hardware firewall. Jadi memang software firewall ini dipasang karena cloud ini tidak ada server fisik biasanya. Jadi kita di firewall ini biasanya sudah ada fitur untuk software firewall gitu ya, atau FWaaS tadi. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan atau perbedaan dari software dan hardware firewall. Yang pertama berdasarkan faktor bentukannya. Software firewall itu bentukannya software, jadi software dipasang di server atau virtual machine. Kemudian bekerja pada security OS, umumnya berjalan pada hardware dengan lapisan virtualisasi di atasnya. Terus kalau hardware firewall dia bentuknya fisik, jadi dia punya perangkat sendiri terpasang antara elemen jaringan dan perangkat yang terkoneksi gitu ya. Nah, dari opsi penerapannya kalau software firewall itu dari cloud, container atau virtual. Nah, kalau hardware ini biasanya dengan new generation firewall atau firewall new generation ya, generasi terbaru firewall. Atau kita sebutnya dengan NGFS FWS ya. Terus kompleksitasnya kalau software firewall tentunya dapat dipasang dengan cepat dan mudah
menggunakan Cloud Automation Tool. Biasanya ini sudah ada dalam fitur di cloud-nya ya. Ini kita bisa pasang juga. Terus kemudian bisa digunakan oleh yang bukan expert di bidangnya ya. Karena kita bisa, mungkin biasanya dengan wizard ya, kita bisa tinggal next saja, kita sudah terpasang. Nah, kalau di hardware itu kita perlu membutuhkan kalian khusus, karena kita minimal perlu perlu ilmu mengenai jaringan ya, untuk memasang firewall ini. Nah, kemudian firewall berdasarkan penempatan di infrastruktur jaringannya. Nah, dapat aja yang pertama ada internal firewall. Jadi internal firewall ini biasanya ada di dalam external firewall ya. Jadi dia ada external firewall, terus dia ditambahkan lagi internal firewall. Biasanya dilindungi antar grup ya, grup. Misalnya di sini grup server dan grup klien. Nah, di sini server kliennya itu dalam private ya. Misalnya dalam satu gedung dia punya server sendiri yang diakses oleh host-host tersendiri juga. Nah, tentunya dari server ini juga kita perlu akses ke internet. Nah, makanya kita tambahkan lagi dengan external firewall. Nah, di dalamnya antara gedung atau antar server dan klien itu kita bisa tambahkan internal firewall. Nah, di sini salah satu cara pasang untuk internal firewallnya ada di dalam sini. Nah, selanjutnya ada distributed firewall. Nah, distributed firewall ini firewall yang kita kita distribusikan ke beberapa jaringan ya. Misalkan di sini kita dalam satu firewall ini kita bisa share ya, bisa share firewallnya atau dari settingannya, dari rule-nya itu kita bisa share, atau kita bisa setting tersendiri tapi kita set terpusat gitu untuk beberapa firewall seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan distributed firewall. Nah, selanjutnya ada perimeter firewall. Nah, perimeter ini biasanya berdasarkan kelompok si private-nya. Jadi dia punya karakteristik sendiri, misalkan dalam grup satu ruangan atau dalam satu kelompok itu kita tetap pasang firewall. Nah, ini berdasarkan perimeter firewall-nya. Ini disebut dengan perimeter firewall. Nah, selanjutnya adalah firewall berdasarkan metode filtering data. Nah, berdasarkan filtering datanya itu kita bisa tambahkan, kita bisa sebut atau kita kelompokkan menjadi new generation firewall. Nah, new generation firewall ini adalah firewall yang tentunya lebih banyak fiturnya dibanding dengan firewall tradisional. Ya. Di sini ada, kalau kita pada firewall tradisional itu hanya memblok saja atau memfilter saja beberapa port, domain atau IP untuk bisa akses ke dalam private. Tapi di sini di new generation firewall itu biasanya kita dapatkan dan ada security service, ada logging and reporting. Nah, itu juga ada di firewall new generation firewall. Nah, ini ada tambahan fitur-fitur yang lebih baik dibanding dengan firewall versi tradisional. Nah, selanjutnya ada packet filtering firewall. Nah, di sini juga firewall ini kita bisa filter berdasarkan paket yang dikirimkan, kita bisa filter gitu. Kita bisa bisa kita kelola paket-paket mana yang boleh masuk atau boleh akses ke dalam local network atau private network, atau yang tidak bisa kita akses. Nah, terus kemudian ada circuit level gateway. Nah, di sini ada beberapa level ya. Jadi ketika kita masuk ke dalamnya itu kita tidak bisa langsung masuk, tapi ada beberapa ada beberapa rule atau beberapa konfigurasi atau beberapa syarat untuk bisa masuk ke host tujuan gitu ya. Dan di sini ada beberapa firewall yang digunakan dan juga perlu beberapa config ya, seperti tidak langsung masuk, tapi kita melalui beberapa tahapan. Nah, selanjutnya ada web application firewall. Nah, di sini web application firewall itu biasanya dibatasi berdasarkan jenis device-nya atau jenis device atau host-nya. Nah, ini kita bisa filter ya berdasarkan bentuk device-nya. Contoh di sini adalah yang bisa masuk ke dalam untuk bisa akses ke destination server itu hanya yang bentuk tipe device-nya adalah web ya, web dan mobile itu tidak bisa masuk. Nah, di sini kita bisa cek biasanya berdasarkan screen size-nya gitu ya. Biasanya untuk tab ini atau berdasarkan webnya itu biasanya pixelnya
60 pixel, 600 pixel, di atas 600 pixel itu bisa akses, di bawah 600 pixel itu tidak bisa akses. Nah, seperti demikian. Nah, selanjutnya ada proxy firewall. Jadi firewall yang dibatasi berdasarkan proxy-nya. Nah, gitu. Jadi hanya proxy-proxy tertentu yang bisa masuk untuk mengakses ke internal network. Nah, yang kedua ini studi kasus ya, beberapa contoh serangan firewall. Jadi ketika kita sudah pahami beberapa pengertian dan beberapa rule dan jenis-jenisnya, kita lanjut ke studi kasusnya. Case-case apa sih yang sering didapati untuk kasus-kasus di firewall? Nah, ya serangan firewall. Perlu diketahui bahwa firewall tidak dapat mengatasi semua ancaman yang datang dari internet. Ya, pasalnya fungsi utama firewall yaitu mengontrol akses yang masuk atau keluar dari jaringan komputer, bukan melindungi jaringan dari ancaman yang datang secara internal. Namun ada beberapa jenis ancaman yang bisa diatasi menggunakan firewall. Nah, di sini contohnya adalah malware, virus, dan worm. Nah, di sini tentunya malware, virus, dan worm ini bisa kita atasi ya, karena dengan firewall kita bisa mencegah beberapa malware, virus, dan worm. Nah, ada beberapa jenis malware, mulai dari virus, worm, trojan horse, hingga ransomware. Semua serangan malware tersebut bisa berasal dari website berbahaya yang dikunjungi pengguna atau dikirimkan melalui email atau website phishing oleh hacker. Firewall akan menghalangi semua malware tersebut sehingga tidak membahayakan perangkat kita. Yang kedua adalah pencurian data. Pencurian data itu menjadi hal yang meresahkan karena hacker menggunakan teknik yang makin canggih. Hacker bisa saja menggunakan strategi keylogger untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kredensial login, akun perbankan, dan sebagainya. Dan juga yang mengirimkan email phishing untuk mencuri data pribadi. Anda bisa juga menggunakan firewall dengan performa yang lebih mumpuni untuk mengatasi pencurian data. Nah, tentunya pencurian data ini juga menjadi salah satu case ya untuk bisa sebagai salah satu serangan firewall. Nah, selanjutnya adalah serangan DDoS atau Distributed Denial of Service alias DDoS ya. Jadi serangan yang menargetkan server website. Biasanya hacker akan melumpuhkan server website dengan mengirimkan traffic sebanyak mungkin sehingga website tidak bisa beroperasi untuk beberapa waktu. Jadi kayak kita dikirimkan terus-menerus sampai hang gitu ya. Nah, itu juga bisa firewall atasi ya. Jadi ada beberapa trafficnya misalkan dia berulang-ulang, kita bisa stop gitu ya, kita langsung tutup aksesnya ke dalam traffic tersebut, dari traffic tersebut ya. Nah, terus juga ada serangan SQL injection. Nah, SQL injection ini juga sering ya kita dengar ya. SQL injection adalah serangan yang dilakukan dengan cara menyisipkan perintah berupa bahasa pemrograman SQL ke dalam input data aplikasi. Nah, perintah tersebut kemudian dijalankan secara otomatis pada database komputer. Serangan ini biasanya dilakukan pada aplikasi web yang memiliki tingkat kerentanan terhadap input data yang tidak valid. Anda bisa menggunakan Next Generation Firewall atau NGFW untuk melindungi aplikasi website dari serangan cyber. NGFW menyediakan sistem keamanan yang berlapis untuk menghadapi ancaman di setiap fase serangan cyber. Layanan ini memiliki kemampuan unik untuk mendeteksi dan memblokir ancaman di setiap jenis dan semua port. Nah, ini adalah salah satu real case-nya serangan keamanan terhadap Tokopedia. Nah, di sini kita tahu ya Tokopedia adalah perusahaan besar ya, perusahaan yang sudah kita kenal ya, salah satu marketplace yang cukup besar juga. Nah, di sini terdapat case ya. Jadi perusahaan startup juga pernah mendapatkan serangan cyber. Contohnya pada tahun 2020 ya, sang pelaku yang memiliki nama samaran Sini Hunters membocorkan sebanyak 91 juta data pengguna Tokopedia dan 7 juta data seller. Nah, tidak diketahui dengan pasti metode serangan yang dilancarkan Sini Hunter, tapi para pakar memperkirakan bahwa peretas memanfaatkan kerentanan dalam sistem cloud milik Tokopedia. Nah, jadi si Tokopedia ini dia mempunyai cloud ya, dan dia masih bisa diserang ya. Tentunya dia bisa menembus firewall yang di cloud ya, sehingga dia bisa mencuri data atau bisa mendapatkan data user bahkan data seller gitu ya. Nah, dengan menggunakan SQL injection ya, jadi kita dari salah satu serangan ke firewall itu dengan menggunakan SQL injection yang dinilai kompleks sehingga terjadi kebocoran data dalam jumlah masif. Yang tersebut kemudian dijual dengan harga yang fantastis. Jadi
dia menggunakan si Shiny Hunters ini menggunakan serangan SQL injection yang cukup canggih juga sehingga dapat membocorkan data dari Tokopedia gitu. Nah, ini salah satu use case-nya, real case-nya terhadap serangan firewall di cloud ya, terutama di brand Tokopedia. Nah, tentunya Tokopedia juga tidak tinggal diam, mereka memastikan bahwa data pengguna tetap aman karena sudah diakses menjadi kode rahasia yang tidak dapat dibaca oleh peretas. Aksi dari Tokopedia ini membuat peretas untuk mengambil data legal dan upaya lainnya, adalah melancarkan serangan phishing melalui email ke pengguna. Nah, jadi untungnya Tokopedia ini dia data yang diambil itu atau data yang disimpan database itu dia menggunakan enkripsi, jadi tidak plain ya, tidak plain datanya sehingga ketika diambil itu perlu di enkripsi, di decrypt lagi sehingga sehingga kita perlu kita bisa baca data aslinya. Nah, tentunya si peretas ini dia tidak tidak cukup sampai situ sehingga si peretas ini mencoba untuk melancarkan serangan melalui phishing, melalui email ya. Jadi seperti data yang data-data yang mirip dari sales Tokopedia. Gitu ya. Nah, apa sih feature firewall-nya? Jadi teknologi firewall kedepannya itu seperti apa? Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur ke depan di firewall. Yang pertama adalah peningkatan penggunaan AI pada teknologi firewall. Nah, di teknologi AI ini tentunya saat ini menjadi sesuatu yang populer ya, sesuatu yang menjadi sudah naik daun sehingga tentunya segala hal itu kita bisa implementasikan menggunakan AI. Nah, penerapan AI pada firewall diantaranya adalah pada kemampuan firewall untuk menganalisis lalu lintas jaringan real time, mendeteksi anomali, dan merespon serangan dengan lebih efektif. Dan ini terus dikembangkan ke depannya. Jadi diharapkan firewall ini bisa mendeteksi serangan itu sebelum masuk gitu ya. Nah, jadi kita sudah bisa mendeteksi bahwa ini adalah calon-calon serangan melalui firewall gitu ya, atau threat-threat yang berbahaya. Selanjutnya, integrasi solusi firewall yang berbasis cloud. Nah, sekarang karena fiturnya sudah cloud ya, tentunya firewall ini juga akan terus dikembangkan untuk meningkatkan security-nya gitu ya. Nah, jadi dalam aspek, terutama dalam aspek skalabilitas, fleksibilitas, dan juga manajemen yang terpusat. Gitu. Nah, terus juga dan Zero Trust Arsitektur dan Next Generation Firewalls. Nah, konsep ZTA ini adalah di mana pengguna, perangkat, dan aplikasi terus tidak harus menggunakan autentifikasi dan operasi turunan. Sehingga kita hanya perlu sekali melakukannya di awal proses. Jadi, Zero Trust Arsitektur ini kita hanya misalnya untuk sekali aja, nanti ke depannya itu kita nggak perlu, karena kita sudah tercatat, sudah melakukan autentifikasi di awal. Gitu ya. Nah, kita juga selanjutnya ada berbagi dan beropsi terhadap serangan ancaman. Jadi kita bisa sharing ancaman atau sharing security terhadap beberapa serangan yang mirip gitu ya. Misalnya kita dalam satu case itu serangannya sudah seperti demikian. Nah, tentunya di dalam case yang lain itu bisa jadi serupa. Nah, itu kita bisa sharing bahwa kita bisa share ke suatu jaringan yang lainnya bahwa ini adalah contoh serangan yang mirip gitu. Nah, ini kita juga bisa berkolaborasi atau kita bisa catat bahwa ada step-step atau pattern-pattern tertentu yang tentunya ini adalah mirip dengan serangan di tempat lain. Nah, itu biasanya ada contohnya yaitu di Cyber Threat Alliance, jadi aliansi serangan cyber. Gitu. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan visibilitas dan analitik. Nah, firewall di masa datang akan menunjukkan peningkatan visibilitas dan data analitik yang lebih baik lagi, di mana akan digunakan sebagai insight untuk mengatasi ancaman yang akan dialami sebuah sistem. Terus canggih dalam pelaporan dan analitik yang diintegrasikan dengan firewall dapat memberikan tim keamanan untuk dapat mengidentifikasi tren, mendeteksi anomali, dan juga memprediksi ancaman untuk meningkatkan keamanan jaringan. Nah,
Demikian penjelasan mengenai firewall dan studi kasusnya. Dari sini kita diharapkan bisa minimal mendapatkan info atau mendapat pengertian mengenai firewall itu apa. Mungkin banyak kekurangan yang disampaikan, mungkin bisa kirim kritik dan saran ke email berikut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.